Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Selamat berjumpa kembali di kesempatan pagi hari ini dalam proses pembelajaran belajar dari rumah. Anak-anakku yang saya banggakan, yang saya cintai, di kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran untuk teks berita. Namun untuk pagi hari ini kita akan menghabiskan KD terakhir untuk teks berita, yaitu KD nomor 4.2. Anak-anak sekalian, bisa kita lihat untuk KD 4.2 bunyinya adalah sebagai berikut. Menyajikan data informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tertulis dengan memperhatikan struktur, kebahasaan atau aspek lisan berupa lafal, intonasi, mimik, dan kinesik. Kita teruskan untuk KD 4.2 itu akan kita kembangkan ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dari KD tersebut adalah setelah kegiatan pembelajaran dengan media daring pada KD ini, KD 4.2, peserta didik dapat menyusun teks berita berdasarkan langkah-langkah yang benar sesuai dengan struktur teks secara urut dan memperhatikan aspek kebahasaan dengan tepat. Jadi tujuan pembelajarannya ada 3 poin anak-anak sekalian, yaitu menyusun dengan memperhatikan langkah-langkah, yang kedua menyusun teks berita dengan memperhatikan struktur, dan yang ketiga menyusun teks berita dengan memperhatikan kaidah-kaidah kebahasaan. Tentunya juga harus diingat untuk isinya, unsur-unsur itu harus juga diperhatikan. Untuk penilaian KD 4.2 ini anak sekalian, nanti penilaiannya adalah penilaian keterampilan menulis dengan diimbangi rasa disiplin dalam menyusun atau menyajikan teks berita secara tertulis. Untuk bisa mendukung kegiatan pembelajaran KD 4.2, maka akan kita sampaikan paparan atau materi pembelajarannya sebagai berikut anak-anak sekalian. Anak-anakku, berita itu merupakan keterangan ataupun informasi, bisa juga berupa laporan mengenai suatu peristiwa yang aktual. Berita yang disampaikan melalui televisi dan radio biasanya berupa berita lisan, karena lebih mengutamakan suara Sedangkan untuk berita yang disampaikan melalui media koran ataupun media majalah, itu beritanya berupa teks teks beritanya itu tertulis. Ciri-ciri berita yang baik adalah berita itu dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, kemudian juga aktual, informatif, faktual, dan seterusnya Namun demikian, kadang-kadang kita mendengar atau melihat berita-berita yang disajikan tidak berupa berita yang fakta, tidak faktual. Ini perlu
pertanyakan ya. Padahal berita yang baik harus yang faktual. Oleh sebab itu, anak-anak sekalian, kalian tidak boleh begitu saja percaya. Kalian harus juga berpikir kritis. Artinya apa? Tidak hanya membaca satu sumber berita saja, tetapi juga harus mencari bukti-bukti untuk kejelasan suatu berita. Apalagi yang tadi kita katakan berita yang kurang didukung dengan fakta ya. Sekarang ini banyak berita-berita yang hoax atau mengandung unsur-unsur kebohongan ya, dengan maksud-maksud tertentu. Anak-anak sekalian, untuk kali ini nanti akan belajar menyajikan teks berita secara tertulis berdasarkan peristiwa yang aktual dan juga faktual. Kita teruskan anak-anak sekalian, untuk menyusun sebuah teks berita yang baik, maka perlu diperhatikan beberapa hal berikut ini. Ada 3 ya, tadi dalam tujuan pembelajaran ada 3 hal yang perlu diperhatikan, 3 poin ya. Yang pertama adalah ini langkah-langkah dalam menyusun sebuah teks berita. Anak-anakku sekalian, dalam menyusun sebuah teks, saya kira tidak hanya teks berita, teks apapun ya, itu harus kita gunakan langkah-langkah yang benar ya. Di antaranya misalnya nomor 1, kalau ini menyusun teks berita ya, menentukan topik atau menentukan peristiwanya, ada kejadiannya ya. Kemudian menentukan tujuan menulis berita. Menulis berita itu tujuannya untuk apa ya. Yang ketiga, mencari narasumber atau sumber berita, sumber-sumber data untuk bisa menemukan unsur 5W plus 1H. Kemudian yang keempat, menentukan kerangka karangan. Ini sesuai dengan struktur teks berita. Ini sudah kita pelajari pada KD 3.2. Ya, ada 5 ya, 5 struktur. Kemudian yang langkah kelima adalah mengembangkan kerangka atau struktur menjadi paragraf-paragraf berita ya. Kemudian yang paling akhir, langkah terakhir adalah memberi judul berita gitu ya. Jadi sebuah berita itu harus punya judul. Demikian tadi anak-anak sekalian, ada 6 langkah untuk bisa menyusun sebuah berita yang baik, yang sistematis. Kita teruskan untuk materi yang kedua atau poin yang kedua, yaitu tentang memperhatikan tentang strukturnya ya. Sebab menyusun teks berita harus memperhatikan struktur teksnya ya. Struktur teks atau sistematika adalah langkah keempat dalam menyusun sebuah teks. Struktur teks berita sudah kita pelajari pada KD 3.2 ya. Kalau masih ingat anak sekalian, untuk struktur teks berita itu diawali dengan judul, kemudian kepala berita, kemudian ada lagi body ya, kemudian ada lagi ekor berita, dan yang terakhir ada sumber berita ya. Jadi itu merupakan strukturnya. Jadi nanti anak sekalian, kalau ingin menyusun sebuah teks berita ya, kita ikuti struktur teks berita tadi ya, dari pertama sampai terakhir, yaitu sumber berita. Kalau kita akan menyusun sebuah berita, maka harus tadi mengikuti struktur ya teks berita tersebut. Dan setelah kita memahami strukturnya,
kemudian setiap bagian struktur itu harus kita kembangkan ya. Isinya tentang apa? Sesuai dengan bagian-bagian struktur yang pernah kita pelajari pada KD 3.2. Kita teruskan anak-anak sekalian. Kemudian poin yang ketiga, di samping kita memperhatikan langkah-langkah dalam menyusun berita, tadi yang kedua adalah struktur teks berita, dan yang ketiga memperhatikan tentang ciri atau kaidah kebahasanya ya. Dalam menulis sebuah teks berita juga harus memperhatikan ciri-ciri, kaidah-kaidah kebahasanya. Ini pun juga sudah pernah kita pelajari pada KD 3.2. Di antaranya misalnya harus banyak menggunakan kata-kata keterangan ya. Kemudian banyak menggunakan kata-kata pewarta. Kemudian harus menggunakan kata-kata atau kalimat-kalimat baku. Kemudian juga ada banyak menggunakan ciri-ciri kalimat fakta dan ciri-ciri dari kalimat opini. Ini semua sudah dipelajari pada KD 3.2. Untuk itu anak-anak sekalian nanti bisa buka kembali pada link YouTube ya, yang memuat materi KD 3.2. Anak-anak sekalian, sudah kita sampaikan ya 3 poin di kesempatan pagi hari ini, yaitu tentang langkah-langkah menulis teks berita, kemudian struktur teks berita dalam menulis berita tadi, dan yang ketiga adalah ciri kebahasaan dalam menulis teks berita. Maka sampailah pada bagian akhir, pada bagian penutup ya. Demikian tadi anak-anak sekalian ya, paparan dalam menulis atau menyajikan teks berita. Mudah-mudahan dapat dipahami dan dapat dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, seorang wartawan atau seorang penulis berita tidak harus sekolah yang tinggi ya, tidak harus jadi seorang wartawan, reporter, tidak usah. Anak-anak sekalian melihat sebuah peristiwa, ya kamu amati aja, diamati, diingat-ingat unsur 5W+1H, kemudian nanti kita ceritakan, kita beritakan ke orang lain. Itu pun sudah artinya anak-anak sudah membuat berita, walaupun mungkin secara singkat ya, secara lisan, namun ya strukturnya itu yang harus diperhatikan, di samping juga unsur-unsur berita ya. Mudah-mudahan nanti anak-anak sekalian bisa membuat ya sebuah berita dengan baik ya, dengan harapan anak-anak nanti ya menjadi seorang wartawan ya, seorang korespondensi yang handal, yang mengikuti kode etik jurnalistik. Nah, ini omongan orang besar ya, kode etik jurnalistik. Jadi seorang wartawan yang betul-betul menempatkan diri sebagai seorang wartawan yang baik ya, itu. Setelah selesai kita mengadakan kegiatan pembelajaran pagi hari ini, ada tagihan buat anak-anak sekalian. Ada tugas untuk KD 4.2. Tugasnya apa? Bisa disimak anak-anak sekalian. Lakukan pengamatan atas suatu peristiwa yang sederhana saja di sekitarmu. Kemudian catat peristiwa tersebut dari awal sampai akhir, terutama unsur-unsur 5W+1H. Misalnya kemarin sudah kita singkat adik Simba ya. Apa yang diberitakan ya, di mana peristiwa itu terjadi, terus kapan peristiwa itu terjadi, siapa saja yang terlibat dalam berita itu ya, dalam peristiwa itu, kemudian mengapa sampai terjadi peristiwa itu, terus yang terakhir apa Mbak ya, bagaimana peristiwa itu kejadiannya ya, atau mungkin juga akibatnya ya, dan sebagainya.
Itu yang perlu diperhatikan. Kalau sudah mencatat itu semua, nanti juga diperhatikan pada langkah-langkah yang lain ya. Setelah memperoleh data-data dari peristiwa tersebut, ya kamu susun ya, disusun menjadi sebuah teks berita dengan memperhatikan unsur-unsur teks, kemudian juga memperhatikan isi setiap bagiannya dengan menggunakan bahasa yang ditentukan dalam menyusun sebuah teks berita. Anak-anakku, ini saya berikan ya sekedar contoh saja ya, contoh yang ringan, yang sederhana, yang mungkin sering terjadi di sekitar kita ya. Misalnya adalah anak sekalian bisa melihat kegiatan Idul Kurban di desaku misalnya ya. Itu kamu amati, kemudian kamu catat unsur-unsur 5W plus 1H, kemudian nanti dikasih judul ya, kemudian ada intinya apa, kemudian bodinya itu penjelasan panjang lebar, kemudian ekor berita kenapa sampai ada Idul Kurban ya, sejarahnya bagaimana, yang terakhir misalnya apa, sumber berita ya itu. Kemudian yang kedua misalnya ada peristiwa yang agak memilukan, tabrak lari ya, korban tabrak lari juga disampaikan ya, apa peristiwanya ya, kemudian di mana, siapa, dan ternyata pokoknya adik Simba ya, 5W plus 1H. Kemudian yang ketiga misalnya musibah menimpa tetanggaku, apapun musibahnya ya. Ya, yang keempat meninggal dunia karena COVID. Ini sering terjadi, mungkin ada tetanggamu yang menjadi korban COVID. Ya, nanti bisa dibuat sebuah berita singkat ya. Kemudian ada lagi misalnya pelaksanaan vaksinasi di desaku, kita ada juga kan ya. Nah, atau mungkin anak sekalian bisa mencari sendiri peristiwa ataupun kejadian-kejadian yang aktual, yang baru ya. Nanti dibuat sebuah berita singkat, berita yang sederhana, walaupun sederhana tapi harus mengikuti ya langkah-langkah dan mengikuti strukturnya, kemudian mengikuti ciri-ciri bahasanya ya. Kalau tugas anak-anak sekarang sudah selesai ya, nanti bisa diperhatikan ini aturan pengiriman tugas. Saya bacakan saja ya. Jawaban tugas ditulis di atas kertas ya, kertas buku tulis saja, maksimal 2 lembar, bukan 2 lembar, 2 halaman ya. Setiap halaman kertas harus ditulis nama kelas, nama nomor absen ya, dan juga nomor KD. Jangan lupa ini ya, nama kelas, nomor absen, dan nomor KD. Kemudian yang ketiga, kertas pekerjaan kalau sudah selesai difoto dengan jelas dan dikirim ya ke nomor saya ya itu. Tapi sebelum dikirim tolong ditulis di bawahnya, itu kan ada kolom ya, tulis pesan itu ya, tulis namamu, kemudian kelas, kemudian kalau perlu nomor absen dan nomor KD, itu harus untuk menamai filemu ya gitu. Yang berikutnya, pengiriman melebihi batas waktu ya akan mendapat sedikit pengurangan nilai. Semakin lama telat semakin banyak juga pengurangan nilainya. Oleh sebab itu kalau bisa dikirim tepat waktu ya. Kita tunggu sampai pukul 14 di hari itu juga. Demikian tadi anak-anak sekalian, sudah kita sampaikan keseluruhan untuk kegiatan pembelajaran pagi hari ini. Masih belajar di rumah karena Indonesia masih dilanda pandemi COVID-19. Mudah-mudahan pandemi itu segera berakhir di bumi Indonesia sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan belajar tatap muka ya. Terima kasih atas perhatian anak sekalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Selamat belajar. Salam sehat untuk anak-anakku sekalian.
Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.